Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita bahas hal yang lagi bikin publik penasaran teman-teman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya turun langsung ke Bank Indonesia teman-teman untuk membuktikan soal dugaan dana mengendap miliaran rupiah teman-teman, dan hasilnya ternyata nggak seperti yang diberitakan teman-teman. Yuk kita kupas tuntas faktanya dan siapa sebenarnya yang benar dalam kisah ini teman-teman. Mari kita saksikan videonya bersama-sama teman-teman. Play. Nih Pak Sekda, kita ini kan mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian kita juga akan ke BI atau Bank Sentral, karena netizen ini ada yang belum tahu bahwa BI itu adalah Bank Sentral gitu loh. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Oh, oke ya. Siap, Pak. Komitmen Bapak seorang kesatria yang harus bertanggungjawab ucapannya. Siap, Pak. Oke? Siap. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Deddy datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia, katanya gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Jadi saya merasa nggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada. Jadi ada nggak duit 4,1 triliun tersimpan? Saat ini tidak ada. Tidak ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3, ya kan? Kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi itu ada di giro, dan Pak. tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Awas ya, sudah lihat. Begitu ya. Terima kasih. Purbaya lagi-lagi ditipu. Data di BI tak sesuai laporan di lapangan. Mendagri Tito Karnavian lapor ke Purbaya bahwa simpanan daerah di bank tidak sebesar catatan Bank Indonesia. BI melaporkan simpanan pemerintah daerah sebesar 233,97 triliun rupiah. Namun setelah dicek hanya 215 triliun rupiah. Banyak kejanggalan laporan seperti data simpanan Kota Banjarbaru yang lebih besar daripada pendapatan daerah. Tito menegaskan perlunya verifikasi ulang data simpanan agar keuangan daerah tidak menyesatkan. Purbaya menyambut baik langkah ini untuk memperkuat pengendalian fiskal dan transparansi data daerah. Siapakah yang bermain dengan data di BI? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
ISG Pak. Di mana berarti ada berusaha buat KDM Pak ini Pak. ISG Pak. Hampir 1% Pak. Habis BI ngumumin Pak. Naik lagi. Turun 1% gara-gara BI nahan suku bunga Pak. Kira-kira ini sudah benar belum Pak kebijakan ini fiskal moneternya Pak? Pak saya lihat aja BI sampai ke beda gitu. Menteri Fondasi Ekonominya geraknya kemana? Saya yakin ke depan membaik. Nah, sekarang serius nih. Serius. Sekda, kalau saya ngebohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius. Ini nggak main-main nih. Iya, Ini iya. integritas Pak. Integritas Pak. Nggak bisa. Walaupun Bapak sudah golongan berapa? 4E Pak. 4E. Ya. 4E itu golongan paling tinggi. Paling tinggi. Ada nggak dia? Oh berarti paling rendah Pak. Bapak salah. Di mana-mana yang paling tinggi mah 1A. Bapak tuh gimana sih? Yang paling tinggi mah 1A. Tuh, angka tertinggi berapa? Iya, 1 Pak. Ya, angka tertinggi 1 kan? Abjad tertinggi? A kan? Nomor urut, kalau nomor urut pertama berdasarkan huruf berarti A. Kalau A itu di atas apa di bawah? Di atas. Di atas 1, di atas apa di bawah? Di atas. Golongan yang tertinggi 1A. Gimana sih? Jadi turun ke kedua. Bahkan ATM. Mana sih? Kepala BKD datang kan? Tujuh di jalan sampai keluar. Nah, pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, gak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun, dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan, asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin pertek pemberhentian ketiga-tiga. Seru banget nih terjadi saling jawab antara Menteri Keuangan Purbaya dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa sih? Sini gua kasih tahu. Nah, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengatakan ada uang mengendap di Pemda Jawa Barat sebesar 4,1 triliun. Nah, kemudian dijawab oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak ada uang mengendap di Pemda Jabar sebesar 4,1 triliun. Bahkan KDM meminta Purbaya untuk membuktikan bahwa ada dana mengendap di Bank BJB. Nah, sama Pak Purbaya langsung dijawab bahwa beliau tidak mengatakan bahwa mengendapnya ada di Bank BJB. Bahkan Pak Purbaya mengatakan juga bahwa suruh Pak KDM untuk cek sendiri karena beliau bukan pegawai Pemda Jabar. Pak Purbaya juga berkelakar bahwa mungkin dia digibulin sama anak buahnya. Waduh. Kalau bener nih yang dikatakan oleh Pak Purbaya, berarti saat ini ada yang lagi deg-degan ini. Menurut pendapat teman-teman semua, apa yang terjadi antara Menteri Keuangan Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Jangan lupa like dan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul 1000% betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024 sekitar 16 sampai dengan 18 triliun. Dan DKI alhamdulillah pajaknya juga terpenuhi sesuai dengan target, bahkan lebih sedikit daripada target. Nah, ancaman Pak Purbaya menyangkut dana daerah yang disimpan di bank itu benar.
Dia bilang dia mau ambil itu uang yang ada di bank itu. Iya, makanya kan harusnya untuk memberdayakan masyarakat kok malah itu uang bukan untuk disimpan di bank. Itu uang. Wah, itu dia teman-teman. Setelah dicek langsung oleh Gubernur Deddy Mulyadi, ternyata dana yang disebut mengendap itu hanyalah giro dan deposito BLUD teman-teman, bukannya anggaran yang nganggur di Bank Indonesia teman-teman. Sekarang tinggal kita tunggu apakah Menkyu Purbaya akan buka data lengkapnya juga teman-teman. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Siapa yang lebih kuat datanya? Deddy Mulyadi atau Bapak Purbaya teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman, biar nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dan selalu dukung channel ini ya teman-teman. Gilang Sinure.